Juga Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf bahwa syaitan bersumpah di hadapan Allah. Allah menghikayatkannya dalam surat Al-A'raf, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Syaitan menyatakan kepada Allah, aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Coba perhatikan ucapan syaitan. Ya, kalau kita merenungi dan memahami penjelasan yang berikut ini, maka kita akan dapat memetik beberapa pelajaran penting dari itu. Syaitan menyatakan, aku akan selamatkan, aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Syaitan tidak menyatakan, aku akan sesatkan mereka dari adat istiadat atau dari kebiasaan yang ada di masyarakat. Tetapi syaitan menyatakan, aku sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus, siratal mustaqim. Menerangkan kepada kita bahwa standar kesesatan itu, bahwa seseorang itu dikatakan sesat, suatu jamaah, suatu aliran dikatakan sesat tatkala telah menyimpang dari siratal mustaqim. Lantas apa itu siratal mustaqim? Maka para ulama sebutkan sebaik-baik penjelasan tentang siratal mustaqim adalah penjelasan Allah sendiri dalam surat Al-Fatihah. Kita memohon di setiap dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian Allah terangkan apa itu jalan yang lurus. Allah terangkan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalanmu yang jalan mereka orang-orang yang engkau telah berikan nikmatmu kepada mereka. Siapa mereka? Allah terangkan lagi lebih rinci dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia itu akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmatnya kepada mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, para syuhada dan para salihin, orang-orang saleh. Dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Menerangkan kepada kita bahwa siratal mustaqim adalah jalan ketaatan kepada Allah dan jalan ketaatan kepada Rasul. Jalannya mereka para nabi, para nabi, para siddiq, para syuhada dan para salihin. Dan tokohnya para nabi siapa? Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku tokohnya seluruh anak Adam dan bukan kesombongan. Tokohnya siddiq, tokohnya syuhada, tokohnya salihin. Siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tinggi derajatnya dalam masalah siddiq adalah Abu Bakar. Tidak ada orang yang datang setelah mereka lebih mulia dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu jelaslah bagi kita bahwa ihdinas siratal mustaqim adalah jalannya Rasulullah, jalannya para sahabat yang berdasarkan Al-Quran, ya, berdasarkan hadis-hadis Nabi yang telah dijalani oleh para sahabat Nabi. Maka dari itu segala pemahaman, segala aliran yang bertentangan dengan ihdinas siratal mustaqim, dengan siratal mustaqim yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, itulah yang namanya kesesatan. Dan lebih jelas lagi Allah terangkan lagi jalan yang bertentangan dengan jalan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Allah terangkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya mereka bukan jalannya mereka orang-orang yang telah dimurkai, dan bukan pula jalannya mereka orang-orang yang telah disesatkan dari jalan siratal mustaqim. Kalau kita membuka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Jauzi Zadul Masir, tafsir As-Suyuti, ya, tafsir Al-Imam Al-Baghawi, ya, tafsir Ibnu Abi Hatim dan yang lain-lainnya, di sana akan disebutkan riwayat-riwayat dari Nabi dan para sahabat Nabi.
bahwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya kaum yang dimurkai oleh Allah dan disesatkan oleh Allah, bahwa ini maksud dengan kaum yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan yang dimaksud dengan waladdallin adalah mereka orang-orang Nasrani. Sebenarnya kedua-duanya mereka punya sifat yang sama. Karena setiap orang yang sesat pasti dimurkai oleh Allah, dan setiap orang yang dimurkai oleh Allah pasti karena kesesatan dia. Tetapi Allah labelkan Yahudi dengan sifat maghdubi alaihim, yang dimurkai. Bukan berarti mereka nggak sesat, sekedar dimurkai. Ya. Dan bukan berarti orang-orang Nasrani yang dikatakan oleh Allah orang-orang yang telah disesatkan berarti Allah tidak murka kepada mereka, enggak. Tetapi Allah khususkan label maghdubi alaihim kepada Yahudi karena mereka asallah ala ilm. Mereka melanggar agama Allah dalam keadaan mereka sudah tahu hukumnya. Sudah datang kepada mereka Nabi Musa, tahu isi Taurat yang sesungguhnya, tetapi mereka ubah-ubah. Bahkan kalau bahasa Medan apa? Dikelek-kelek agama Allah. Apa bahasa Belang Pidi? Dikelek-kelek agama Allah. Hah? Apa bahasa Belang Pidi? Kelek-kelek juga? Kelek-kelek tahu ya? Tahu ya? Apa kelek-kelek? Hah? Pegantau-gantau, ipu memen. Contohnya apa? Allah melarang mereka memancing di hari apa? Hari-hari Sabtu. Mereka pasang pancingan di hari apa? Hari Ahad. Mereka ambil di hari Jumat. Kemudian mereka ambil di hari Ahad. Lantas mereka menyatakan kami tidak memancing di hari Sabtu. Ini kan kelek-kelek. Pada intinya agar mereka tidak mengambil ikan dari itu. Kan itu intinya. Makanya mereka dilabelkan dengan maghdubi alaihim, melanggar dalam keadaan berilmu. Waladdallin karena mereka abadullah ala jahl. Orang-orang Nasrani disesatkan menjadi sesat karena mereka punya semangat yang tinggi beribadah tetapi tidak di atas ilmu, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Di antara bentuk yang mereka ada-adakan dari ajaran Nabi Isa alaihi salam merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Itu bukan dari ajaran Nabi Isa alaihi salam tetapi dilakukan oleh umat Kristiani, orang-orang Nasrani. Jelas ya? Sehingga jangan dipahami berarti kalau Nasara sekedar disesatkan tidak dimurkai oleh Allah, dan Yahudi sekedar dimurkai tetapi tidak sesat. Enggak, kedua-duanya sesat, kedua-duanya dimurkai oleh Allah. Hanya saja label yang maghdubi alaihim lebih dikhususkan kepada Yahudi karena mereka melanggar dalam keadaan berilmu, dan dilabelkan kepada Nasrani kalimat waladdallin karena mereka semangat beribadah tanpa ilmu. Menerangkan kepada kita bahwa berilmu tetapi dia amalkan ilmunya juga menjadi sebab seorang menjadi sesat. Sebagaimana semangat beribadah tanpa bimbingan ilmu juga merupakan sumber kesesatan.